saya Gusti, punya teman-teman baru. Nah, jadi setelah anak melakukan praktik setelah langsung, ya. Nah, tinggal nanti ibu memperbaiki bagaimana perang bahasa Indonesia itu sebagai penunjang keberhasilan belajar siswa untuk semua makanan. Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Keterampilan membaca itu. Karena dari berbagai sekolah. ya. Sudah saling kenal? Ya. Bapak Ibu saling kenalan dulu. Setelah itu memperkenalkan temannya kepada saya sambil bernyanyi. Ya. Sudah. Bapak Ibu saling kenalan. Yuk. Bapak Ibu mengenal temannya, 3 teman karena sudah dekat, ini tiga temannya ya. Nanti memperkenalkan kepada saya sambil bernyanyi ya. Sebelumnya nama saya Pujati, Bapak Ibu sudah Nah, jadi Bapak Ibu memperkenalkan 3 temannya kepada saya sambil bernyanyi ya. Contohnya begini, saya coba dulu. Nama saya Gusti, punya teman-teman baru. Ada yang namanya Ayu, ada yang namanya Ulu, ada yang namanya Yovita Tata, gitu ya. Nanti yang coba lagi bernyanyi ya. Nama saya Yovita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang disebut terakhir itu bernyanyi ya. Dimulai dari siapa? Ya, silakan Pak Selalu. Apa? Bercoba Bapak ya. Ini konteksnya soal di kelas ini. Oh, ya. Tadi. Belum Pak, belum. Yang belum. Oh, yang belum. Tapi mengenalnya segini ya. Maka ada dulu ya. Ya. Kalau masing-masing dong Pak Arifin sama Bu Krisna. Ya. Boleh diganti namanya Bapak Ibu ya? Boleh diganti namanya, jadi itu ada contoh dari saya. Oh, nama saya Andi, punya teman-teman baru. Bu Isma. Boleh ganti namanya nggak apa-apa. Jadi Dewi. Aku punya teman baru, namanya Iko. Ketika Pak, ya, silakan Pak. Nama saya Andi, punya teman-teman baru. Ada yang namanya Patri, ada juga
tadi kita terapkan di sekolah kepada siswa kita, itu kan jadi kayak masuk jadi cara bukan Latihan saya itu dilatih saling kenal, ya, aspek sosial ya, sosial terus Masukin aja. ya kan? Ya? Kreativitas juga ya. Kan dulu tadi mengatakan tidak mesti iramanya sama, kata-kata yang boleh ganti gitu ya. Jadi bisa memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplor, bisa mengembangkan seperti media gitu kan. Jadi itu adalah sebagai awal saya membuka kegiatan pada hari ini bagaimana kita membaca itu berorientasi pada hal-hal atau pelaku-pelaku yang bisa mengembangkan potensi murid. Hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan pada diri kita. Anak juga bisa nyaman, anak tidak bisa tertekan, apalagi kalau ini buat kita sudah. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan berteori sebetulnya. Kalau kita lihat di judul disertasi saya, ini adalah implementasi model PDBL pada sekolah kita di SD, kan? Saya rasa Bapak Ibu sudah paham dengan PDBL. Ya, PDBL merupakan salah satu model yang dikuatkan seiring dengan kurikulum sekarang, ya, untuk merdeka. Tapi sebetulnya tidak hanya formal, kurikulum pun juga sudah mengembangkan itu, ya kan? Nah, bagaimana implementasi PDBL dalam implementasi kita simulasi dulu. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu bermain ya. Bapak Ibu silakan saya minta 3 orang ke depan ya. 3 orang, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Saya memegang kotak ini bukan isinya kalau posisi Bapak Ibu. Ini sebelah kanan, jadi ada sebuah benda misteri di dalamnya. Kita akan lakukan permainan dengan benda ini. Ya siapa nih? 3 sini Bu. Ya, tapi sebetulnya kegiatan berburu dari kegiatan atau dari dari meningkatkan pemahaman pembelajaran manusia di sini dari utama ya. Apa esensial pembelajaran manusia di sini. Kemudian kedua, meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang pembelajaran manusia di SD dan meningkatkan pemahaman tentang implementasi PDBL ya dalam pembelajaran manusia di SD dan juga menjadi pembelajaran kita. Tapi sekali lagi saya tidak akan berteori karena kalau saya bersama Bapak Ibu kontradiktif dengan paradigma yang datang sekarang pembelajaran itu sifat active learning, harus mengeksplor atau menempatkan untuk melakukan secara praktik. Ya, kami bagi Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa Pak Andi atau siapa? Ayo, silakan 3, kami 3. Yo. Ibu yang yang perempuan yang tengah itu monggo. Kalau enggak ditunjuk. Enggak, masih aja langsung. Ya, satu lagi. Silakan ibu bapak satu lagi. Nah, Bapak Ibu, permainannya ini adalah ini ada kotak misteri, di dalamnya ada sebuah benda ya. Nah, kalau namanya misteri kita tidak ada tahu ya isinya apa. Ini nanti permainnya adalah satu kelompok nanti bertanya atau menebak benda apa, satu kelompok nanti memegang benda ini menjawab. Dan tugas pokok pertanyaan adalah membuat pertanyaan bersifat tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak bisa jadi. Ya, jadi kalau pertanyaannya benda itu memang kemungkinan memang betul jawabnya. Ya. Nah, jadi membuat kalimat pertanyaan. Sekarang saya suruh minta Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan ini tidak bercampur nih, karena perempuan juga. Ya. Ibu sini saya isi dulu. Kalau Pak Andi menjawab pertanyaan Pak ya. Pak Andi kan bernama setiap jawabannya iya, itu Bapak tuliskan ya. Tentunya dengan Ibu sudah dari jawabannya. Bahkan ditulis
kalimat yang jawabannya ya. Oke? Siap? Ya, jawabannya ya atau tidak. Jadi bukan jawaban berdiskusikan ya. Oke. Kita mulai? Saat ini kami bertanya. Ya. Bapak Ibu pernah melihat ini kuis di televisi? Ini ditulis pertanyaannya. Itu pertanyaan saya bacakan nanti jawabannya dari sini. Oh, gitu pokoknya. 1, 2, 3. Apakah itu alat tulis? Tidak. Apakah itu makanan? Tidak. Apakah itu benda padat? Ya. Terus bisa diidentifikasi lagi warna bentuk. Apakah berwarna putih? Ya. Bisa jadi. Masuk. Kita malu. Oke. Apa itu senjata? Jangan ada Pak. Tadi gampang pertanyaan. Oh. Gampang dulu. Panjang. Apakah itu berbentuk panjang? Bisa jadi. Bisa dari bentuknya, bisa penggunaannya. Apakah terbuat dari plastik? Tidak. Lanjut. Apakah terbuat dari kertas? Bisa jadi. Apakah berbentuk selebaran? Bisa jadi. Bisa digunakan alat pembersih? Bisa jadi. Bisa disukasikan? Dan sepakat Isu. itu lagi jawaban dari kami. Jawaban dari kami adalah isu. Nah, Bapak Ibu, silakan. Tadi kelompok Andi di kelompoknya silakan dirangkai kata-kata tadi, kalimat-kalimat yang jawabannya tadi menjadi sebuah kata. Coba, ini lengkap kalimatnya. Mulai dari bentuk, dari bentuknya. Ya. Ada sebuah benda pernah disebut, nah tidak berwarna apa? Mulai dari bentuknya, berupa benda padat, gitu ya. Nanti anak-anak juga yang lain juga bisa membuat rangkaian yang jawabannya tadi, rangkaian kalimat itu menjadi sebuah paragraf berdasarkan jawabannya dia tadi. Akan setiap kelompok nanti membuat. Yang lain bisa bantu, kalau boleh ditulis apa-apa nanti kalau saya minta kita bacakan ya. Ya. Benda tersebut adalah ya. Oke, jangka sudah selesai kalau sudah selesai. Ya, panik sudah kan? Teman-teman, saya akan bacakan ya. Sebuah benda padat bisa berwarna putih atau yang lain dan dapat digunakan untuk membersihkan barang, dan benda tersebut adalah tisu. Ada yang mau melengkapi?
Siswa yang lain? Ada yang kurang apa? Ada yang kurang kalimat atau tambahan deskripsinya? Nanti ya, benda tersebut bentuk lembaran. Ya. Kemudian gunanya tadi juga sampaikan ya. Bapak Ibu ini nanti anak apa namanya ilustrasi itu, jadi teman-teman kelompok yang lain bisa nanti menggunakan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa makna dan potensi yang dilakukan kepada murid dengan ilustrasi tidak yang saya sampaikan? Apa saja materi yang kita sampaikan yang dipelajari oleh siswa, kemudian aktivitasnya, kira pendekatan apa yang digunakan? Nah, apa? Aplikasinya bendanya Menggunakan benda konkret. siswanya. Oke, menggunakan benda konkret. Terus yang apa namanya, membuat satu berpikir. dia menggunakan kemampuan berpikir siswa, kreativitas siswa. Apa lagi? Latihan Latihan mendeskripsikan. Ya. Kalau dari aspek materi bahasanya, kira konsep apa saja yang membuat kalimat tanya, ya, betul ya? Membuat kalimat tanya. Jadi anak paham dengan kalimat tanya yang bagaimana menggunakan. Jadi tidak hanya sebatas apa itu kalimat tanya, tapi berproses seperti praktik langsung membuat kalimat tanya. Tapi nanti Bapak Ibu ketika misalnya kalimat tanyanya kurang tepat atau kurang sempurna, Bapak Ibu bisa meneruskan. Selain kalimat tanya apa lagi? Tadi kalimat tanya, terus keterampilan apa lagi yang ketiga? Bapak Ibu yang dipahami ada berapa keterampilan berbahasa? Empat saja. Mendengarkan. Kalau tadi dari empat itu mana saja yang ketiga? Ada membacanya? Berbicara, tadi berbicara. Mendengarkan. Mendengarkan. Tapi berbicara sama Berbicara ada, menulis ada? Ada kan? Menyimak? Ada. Ada menyimak ya? Membaca? Berarti empat ya? Empat keterampilan berbahasa. Jadi Bapak Ibu dalam waktu yang singkat tadi itu empat keterampilan berbahasa bisa lakukan pada murid kita. Namanya pendekatan moral, ya, pendekatan pola holistik. Kemudian nanti Bapak Ibu follow up-nya adalah selain dari kalimat tanya, kemudian juga tadi keterampilan berbahasa, yang tidak kalah pentingnya yang lebih spesifik adalah yang dibacakan oleh Pak Aldi tadi namanya apa Bapak Ibu? Yang dibacakan oleh Pak Aldi depan, menuliskan kalimat-kalimat keterampilan kelima itu namanya apa? Kesimpulan? Deskripsi. Deskripsi. Ya. Jadi paragraf deskripsi. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita mengenalkan konsep paragraf deskripsi itu apa? Tidak mesti dari apa itu paragraf deskripsi. Karena dalam pembelajaran bahasa itu jauh praktek dulu jauh belakangan. Jadi anak-anak tadi yang kamu sudah bacakan orang tua baca oleh Andi adalah namanya paragraf deskripsi. Itu yang dinamakan dengan paragraf deskripsi. Nah, jadi setelah anak melakukan praktik secara langsung, ya, nah tinggal nanti guru memperbaiki bagaimana paragraf deskripsi yang benar. Tadi misalnya ada kalimat yang tidak sempurna, jadi tidak langsung berwarna putih, begitu kan? Kalau berwarna putih, apa yang tidak ada? Tidak ada subjeknya. Ya, berarti harus lengkapi kalimatnya. Ada sebuah benda tersebut berwarna putih dan juga memiliki warna yang lain, misalnya kan itu tidak ada putih saja kan? Nah, jadi disempurnakan, dilengkapi. Nah, kemudian bisa ditindaklanjuti setelah paham cara konsep, apa itu dia paragraf deskripsi, dia paham bagaimana membuat kalimat tanya, lalu nanti ditugaskan secara individual. Anak-anak, sekarang setelah kamu paham apa itu paragraf deskripsi, silakan masing-masing kamu mengamati benda yang ada di sekitar sekolah ini, di sekitar kelas. Coba kan, 5 menit coba bapak. Silakan masing-masing mengamati benda yang ada di ruang kelas ini. Silakan buat paragraf singkat, paragraf deskripsi. Mungkin ini ilustrasi saja Bapak Ibu ya, karena waktu sudah terbatas. Ya, silakan masing-masing mengamati benda apa yang Bapak Ibu
ini. Banyak benda ya. Ya, silakan. Dan di sekolah lain juga boleh. Ya. Tidak? Ya, kita anggap sudah semua Bapak Ibu. Ya, kalau situ kita anggap sudah selesai. Ini kalau situ nanti beri waktu dari 15 sampai 20 menit ya. Coba siapa yang bisa membacakan? Yang sudah dibuat? Ya silakan Pak Mendung, kita selama ini berlaku. Sebuah benda berbentuk balok terbuat dari kayu, ada pintunya, tempat untuk menyimpan barang. Almari. Ya, oke. Nah, bagus. Kita ulang dulu. Nah, coba Bapak Ibu, gimana? Tadi deskripsi yang dibuat oleh Pak Mendung. Ada yang ingin memberikan masukan? Ada sebuah benda berbentuk balok, kemudian masuk Pak. Terbuat dari kayu. Ya, terbuat dari kayu. Ada yang bisa mengomentari? Betul tidak benar? Kalau saya yang paling buat Pak Mendung itu kalimatnya progres, sederhana tapi langsung bisa Langsung gitu. Deskripsinya lengkap? Kita bisa membayangkan langsung benda yang masuk oleh Pak Mendung? Iya. Nah, kiri deskripsi Bapak Ibu ya, kita bisa membayangkan, bisa tahu benda apa yang dideskripsikan dalam paragraf tersebut, itu kan? Itu namanya paragraf. Cuman masukannya adalah nanti sebuah kalimat yang benar itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, tadi ada yang tidak bersubjek. Jadi itu digunakan untuk, digunakan itu predikat kan? Dia jawab dengan tersebut, ya. Jadi kalau anak itu Bapak Ibu ya, di sebuah kalimat yang benar itu ada subjek dan ada predikat. Nah, kemudian kita dan tidak lanjuti kalau anak sudah membuat paragraf deskripsi sudah ada berbalik dari dulu anak akan men-display di kelas. Nah, Bapak Ibu kira-kira bisa dibayangkan bahwa bisa dipahami apa yang kita lakukan tadi itu sebuah proyek tidak? Ada produk yang dihasilkan? Ada. Produknya bukan deskripsi. Jadi Bapak Ibu sebelum anak itu membuat proyek yang besar, misalnya kalau dalam sains itu membuat laporan hasil pengamatan misalnya ya, justru anak harus paham dulu secara detail hal-hal yang berkaitan dengan hal yang detail ya, misalnya tentang kalimat paham, tentang paragraf paham, dan pemahaman anak itu tidak bisa dengan verbalisme ya, hanya dengan kata-kata atau dengan dijelaskan dengan tanpa arti. Karena apa? Karena kemampuan berbahasa itu bersifat keterampilan. Sebuah keterampilan itu harus dipraktikkan secara langsung dan kontekstual. Nah, PJBL salah satu yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, tepuk semangat semua. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua bisa. Nah, yakinnya semangat dulu dong. Tepuk semangat ulang ya. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Tidak bisa. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa dibayangkan yang namanya PJBL dalam bahasa bahasa. Dan Bapak Ibu perlu saya tegaskan kembali bahwa selain dari PJBL itu kan berlaku untuk semua mata pelajaran. Tapi kalau tugas Indonesia yang paling utama ada selain dari peningkatan PJBL ada yang namanya kesehatan. Ini Bapak Ibu dan saya bagikan saja ya, karena kita terbatas. Tapi mungkin sebelum ke peningkatan yang lain, ini yang perlu kita tegaskan betul, bagaimana peranan atau posisi bagian bahasa di sekolah dasar.
Ini yang pertama. Ini yang perlu kita disiplin Bapak Ibu ya. Bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya sebatas melatih anak untuk paham dengan beda-beda perasaan, paham dengan kalimat, paham dengan kata, bisa berbicara membaca tulis. Tapi ini yang paling utama Bapak Ibu, peran serta dalam pengembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Bagaimana contoh konkretnya? Peran serta dalam pengembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Kalau zaman dulu ketika saya belajar di SD, pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang penuh besar. Mana belajar tentang awalan, belajar tentang kalimat, tentang kita itu apa, kita ada momentum suatu ya, itu dalam pasar yang kita pantau. Jadi sangat tidak bermakna. Sementara ternyata belajar itu latih anak untuk mengembangkan intelektual. Kira-kira melalui apa Bapak Ibu? Membaca, dengan membaca, melatih kemampuan berpikir anak-anak paham dengan berbagai konsep dan paham dengan berbagai jenis pengetahuan. Tidak terlalu tapi tentu membaca pemahaman ya, bersifat diferensial, artinya pemahaman netral. Jadi Bapak Ibu kalau melatih anak membaca jangan hanya apa judulnya anak, tokohnya siapa, tidak gitu ya. Tapi bagaimana dan mengapa itu yang kita latihkan, sehingga kemampuan berpikir anak bisa berkembang maksimal. Dalam kelompok kita itu dalam membaca itu pemahamannya dalam paling Bapak Ibu memahami informasi yang ada dalam sebuah bacaan, kemudian bisa menafsirkan isi bacaan, kemudian bisa merefleksi isi bacaan, dan bisa mengevaluasi isi bacaan. Jadi tidak ada paham netral. Paham netral itu tadi judulnya apa, tokohnya siapa. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh anak tanpa membaca. Anak terjadi. Sementara persoalan anak bangsa kita, minat membacanya rendah, dan kemampuan pemahaman juga rendah. Itu yang PR pertama. Jadi bagaimana kita bisa melatih menggunakan metode-metode yang tepat untuk bisa dia bisa memahami dan bisa memiliki literasi membaca. Itu Bapak Ibu ya, itu yang perlu dilatihkan. Diberikan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Yang hot itu ya tidak, yang tadi saya katakan pemahaman netral, pemahaman inferensial atau pemahaman kritis secara pemahaman. Mengapa dan bagaimana kita sekolah. Dan mohon Bapak Ibu jangan membiasakan anak menjawab cerita. Anak-anak judulnya apa? Jangan apa Bapak Ibu perlu itu menghindari. Kenapa Bapak Ibu? Menghindari. Kalau anak menjawab cerita apa kelemahannya? Ada yang tentang dia tidak bisa berkomunikasi, kemudian dia tidak paham, dia tidak latih. Ini biasakan anak menjawab secara individual. Hari ini Bu Guru baru dengar suaranya mendung. Mendung, karena kabarmu hari ini? Mendung. Ya, coba Ibu Guru yang dengar suara mendung bagaimana? Ya, biasakan begitu. Pernah dengar tidak Pak ya? Dulu lagi. Yang tanya dia lagi gitu loh. Yang benar dia orang lagi nih, itu ceritanya kan? Inspirasi semuanya. Nah kemudian sosial, hubungan sosial anak berarti itu tadi ya, melatih anak berprestasi, berkenalan, bisa dengan cerita, bermain drama, bermain peran ya Bapak Ibu, dan juga lagi emosional. Berapa waktu itu? Masih lama. Masih lama Bu. Bisa jelaskan kepada saya nomor 2 ini, penunjang keberhasilan belajar. Bahasa Indonesia itu sebagai penunjang keberhasilan belajar siswa untuk semua mata. Setuju tidak? Setuju. Kenapa? Keterampilan membaca itu. Karena kalau kita bisa baca, diajari apapun, terbantu lah. Tapi kalau nggak bisa baca, diajari apapun, juga susah. Kita hanya membaca Bapak Ibu ya, membaca belum. Tanpa dia tapi terampil membaca, dia bahkan dengan konsep IPA, IPS, PKN, itu baru membaca. Menulis? Bagaimana pun punya ide seseorang, kreativitas seseorang kalau tidak dikeluarkan secara bisa dibantu. Atau mungkin kata-katanya rancu. Ultima
Jadi kalau anak tidak paham atau tidak pandai menulis akan mengganggu pemahaman orang tua. Jadi pada pemahaman bahasa sudah ubah Bapak Ibu dengan sebatas belajar kaidah-kaidah bahasa. Oke. Nah, ini perlunya perhatian belajar. Termasuk juga berbicara. Kehidupan sehari sekarang menuntut anak untuk tampil berbicara. Jadi jangan, wah anak saya sampai kelas 6 nggak pernah bicara di depan. Ya orang nggak pernah disuruh bicara. Yang bicara punya terus dari awal sampai akhir berbuka-buka punya ngomong gitu ya. Gimana sih soal berbicara? Tapi kalau tadi ada di depan itu kamu bisa. Coba kamu apa juga kamu mati. Apa yang sudah kamu tuliskan? Ayo kamu tuliskan. Coba dulu, hei coba dulu, nanti kamu tahu. Coba dulu, hei coba dulu. Tidak bisa baru itu ganti. Ya, coba dulu. Kata mama, aku pasti bisa. Kata dulu, aku juga bisa. Kata papa, aku pasti bisa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kita ucapkan alhamdulillah. Dia memiliki bagaimana itu dari pembelajaran bahasa, bagaimana menerapkan banyak proyek berkami dan sekarang dari proyek berkami adalah proyek asal problemus pendekatan komunikatif. Jadi nanti melalui Bu Ayu nanti saya berikan ide ya, Bapak Ibu ya. Jadi PJBL jangan berbicara mulu, tapi bisa kita mulai dari hal yang kecil, apalagi bahasa Indonesia. Jadi itu sudah proyek. Ada pertanyaan, kemudian melakukan kegiatan, kemudian nanti melakukan praktik, kemudian dinilai dan dievaluasi di program. Jadi Bapak Ibu, dulu dan nanti anak melangkah untuk membuat proyek-proyek yang lebih luas. Dan Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jika ada pertanyaan. Saya Laras dari Desa Sawangan. Ingin saya tanyakan tentang bagaimana cara efektif kita untuk mengajari anak membaca buku. Kan katanya ada yang dari diejar hurufnya atau diejar pakai cara pengucapannya atau bagaimana? Oke. Jadi Ibu Ayu Bapak kami ini ya. Karena juga belajar bahasa Indonesia saya. Jadi ibu-ibu dan bapak, kita ada yang lain yang punya pengalaman seperti apa yang efektif? Mungkin karena kita berangkat ya. Jadi bapak ibu untuk mendorong belajar, ya. Bapak ibu sekarang sudah kenal namanya konsep diferensiasi ya. Diferensiasi itu kita awal dengan asesmen awal kan, jangan sampai lupa. Kita lakukan asesmen awal dulu. Tes kemampuan awal. Kita harus tahu dia ini kondisi kemampuan bacanya bagaimana. Misalnya sudah kenal huruf, ini baru sudah kenal kalimat sedangkan tapi masih terbata-bata, ini sudah lancar, kan? Nah bagi anak yang belum kenal huruf, jadi latar belakangnya dari mungkin tidak dari TK, mungkin orang tidak mengajarkan dari membaca membaca gitu ya. Nah ini kita menggunakan metode-metode yang sesuai untuk berarti anak bisa membaca. Jadi jangan berkelakar. Jadi jangan sampai anak yang sudah baca dengan sudah belajar membaca menggunakan metode eja semua. Tidak cocok ya. Nah, jadi untuk anak yang belum bisa membaca, Bapak Ibu bisa memilih metode-metode berdasarkan hasil penelitian ada yang namanya metode SAS. Jadi mengenalkan membaca itu tidak dari A, B, C, D, E, F, G, tidak dari A, tidak dari B. Kenapa? Karena A, B, C itu tidak memiliki makna apapun. Saya mau A saja Bapak Ibu. A itu memiliki makna. Jadi kenalkan dari konteks yang bermakna. Apa konteks bermakna bisa dari gambar? Anak-anak coba perhatikan ini gambar apa? Gambar apa? Nah, kemudian anak membaca ini apa? Ajarkan dulu secara lisan, ya. Setelah anak baca gambar dengan ini apa? Lepas gambarnya, kemudian tinggal kalimat dengan satu kalimat harus ada media. Ini apa? Kemudian nanti dipisah kalimat jadi kata, ya. Dari kata baru nanti kita lagi di suku kata. Ini apa? Kemudian baru dipisah jadi huruf. Jadi dibalik Bapak Ibu ya, dari psikologi gestal itu keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Jadi jangan dari dulu,
tapi berangkat dari sesuatu yang bermakna bagi anak. Nah, baru kita ke huruf terakhir, kemudian dikombinasikan dengan metode-metode yang sesuai dengan perkembangan anak, misalnya bermain, bernyanyi, sehingga anak tidak hanya menghafal, tapi dia paham mana yang A, mana yang B, mana yang N, anak paham betul. Itu dikemas dengan berbagai stimulasi yang sesuai dengan perkembangan. Jadi nyanyi A, B, C, D, E itu udah nggak cocok. Ayo makan bersama, misalnya. A ada kata-kata bersama. Ayo makan nasi. I ada kata-kata nasi. Makan pakai tahu. Oma makan batu. Enak makan sate. Jadi dia ada kata sate, ada kata bakso, kemudian apa tadi? Ada kata dikenalkan tentang konseptual pada bagian yang ada maknanya. Ya, jelas. Mau lebih lagi nanti mungkin ada buku saya juga bisa saya ini nanti kan untuk mengajarkan membaca tulisan ada beberapa metode yang bisa dipilih, tapi jangan kata kuncinya jangan menggunakan metode yang dikuasai oleh guru, tapi juga bermakna bagi siswa, bermakna dan dikuasai oleh guru. Ya, oke. Silakan masih ada? Seperti banyak Bu, tapi ditahan-tahan kayaknya. Tepuk semangat. Pada pertanyaan nanti karena sudah ada yang asli Bapak Ibu ya. Dari saya terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat dan juga hebat Bapak Ibu ya. Amin. Kontribusi untuk menyiapkan generasi bangsa depan yang lebih berkualitas. Bisa ya. Oke, Bapak Ibu, saya berani demikian dari saya. Mohon maaf lagi atas kesalahan, terima kasih atas kebersamannya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan sekali lagi untuk Bu Gusti.